Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah berkunjung di channel Ibu Diah Hastuti. Pembahasan materi hari ini adalah komunikasi kantor. Kita awali pembahasan ini dengan pengertian komunikasi kantor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita atau pesan dari dua orang atau lebih supaya pesan yang dimaksud bisa dipahami. Pada prinsipnya, pengertian komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah proses bertukar informasi atau pesan dari seorang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku. Artinya di sini bahwa komunikasi akan terjadi apabila ada pihak yang menyampaikan pesan dan ada pihak yang menerima pesan, sehingga keduanya memiliki kesepahaman pengertian untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Pengertian komunikasi kantor. Komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor. Kantor dalam hal ini, dalam arti sempit, dipahami sebagai tempat melaksanakan kegiatan administratif, sedangkan dalam arti luas dipahami sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi. Adapun kajian mengenai komunikasi kantor dapat dilihat pada gambar seperti berikut ini. Dapat kita pahami bahwa komunikasi kantor terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal atau intercommunication merupakan komunikasi yang merujuk pada pertukaran informasi antara individu dan departemen dalam sebuah organisasi. Dapat juga terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang yang terletak di tempat lain dan masih dalam satu organisasi. Berdasarkan arah alirannya, komunikasi internal terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah komunikasi vertikal naik, yang kedua komunikasi vertikal turun, yang ketiga komunikasi horizontal, dan yang keempat komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal naik adalah proses penyampaian informasi dari hierarki yang rendah ke hierarki yang lebih tinggi. Contoh, informasi dalam komunikasi ke atas adalah permintaan anggaran, keluhan pelanggan, laporan kemajuan proyek, laporan keuangan rutin, dan lain sebagainya yang berasal dari hierarki rendah atau bawahan. Tujuan dari komunikasi ke atas ini adalah untuk memberikan umpan balik serta mengajukan pertanyaan atau mendapatkan bantuan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Sedangkan untuk yang kedua, komunikasi vertikal turun adalah proses penyampaian informasi dari hierarki organisasi yang lebih tinggi ke hierarki yang di bawahnya. Umumnya, komunikasi ke bawah ini merupakan informasi kebijakan baru, perubahan anggaran dalam pelaporan, sistem dan prosedur baru, pengangkatan pegawai baru, ataupun perubahan deskripsi pekerjaan baru. Kemudian yang ketiga, komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara individu yang memiliki tingkat hierarki organisasi yang sama atau serupa. Komunikasi ini terjadi ketika bagian yang berbeda dari organisasi bekerja sama untuk menangani pekerjaan tertentu. Jenis komunikasi ini melintasi batas-batas departemen atau fungsional.
Dan yang keempat, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang melintasi wilayah kerja dalam suatu organisasi. Nah, ini adalah jenis komunikasi internal, dan selanjutnya adalah jenis komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah proses pertukaran pesan dan informasi dengan orang-orang di luar organisasi. Kontak eksternal dapat dari pelanggan, pembeli, pemasok atau supplier, investor, kreditor, atau perusahaan lain, baik itu dari lembaga pemerintahan ataupun perusahaan profesional lain yang akan memberikan informasi untuk kemajuan organisasi. Penggunaan komunikasi eksternal ini sangat penting untuk melaksanakan berbagai transaksi dalam rangka mewujudkan citra organisasi atau perusahaan menjadi lebih baik. Dalam proses komunikasi, bentuk komunikasi kantor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal mengandung pengertian sebagai sebuah kegiatan berbagi informasi melalui kata-kata, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang sering disebut juga dengan silent language, yaitu komunikasi yang mengacu pada pesan yang dikirim melalui tindakan atau perilaku manusia yang tidak diungkapkan secara lisan ataupun tertulis. Kategori nonverbal yang digunakan dalam komunikasi ini terdiri dari fisik seseorang, lingkungan fisik, waktu, dan simbol atau isyarat. Keempat sumber ini sangat dipengaruhi oleh aspek budaya, di mana pesan nonverbal yang bersumber dari fisik sering disebut dengan bahasa tubuh atau body language. Nah, itulah dua bentuk komunikasi kantor, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Layanan komunikasi kantor yang efektif sangat membantu untuk menjaga hubungan yang dapat meningkatkan citra organisasi. Dengan memelihara hubungan yang baik antara pihak internal dan eksternal, ini juga akan merupakan hal yang sangat vital bagi keberhasilan setiap organisasi. Nah, dalam rangka mewujudkan komunikasi yang efektif ini, mari kita pahami bersama bagaimana proses, unsur, dan hubungan komunikasi yang sering terjadi. Pemahaman terhadap proses komunikasi dimaksud adalah untuk mengetahui sumber dan indikator yang dapat digunakan semaksimal mungkin, sehingga komunikasi akan dapat berjalan secara efektif. Mari kita perhatikan proses komunikasi yang ada di gambar ini, yang merupakan lingkaran yang menghubungkan antara komunikator dan komunikan. Dalam sebuah proses komunikasi, terdapat beberapa komponen atau unsur, yaitu seperti yang terlihat di dalam skema atau gambar ini, terdiri dari komunikator, encoding, pesan, saluran, decoding, komunikan, gangguan, dan umpan balik. Proses komunikasi dapat saja terganggu oleh adanya gangguan atau noise, yaitu hambatan yang mendistorsi kejelasan pesan, seperti masalah persepsi, informasi yang berlebihan, kesulitan semantik, dan juga perbedaan budaya. Pada unsur encoding, yang dimaksud dengan encoding di sini adalah proses penyusunan pesan dengan menggunakan simbol atau bahasa yang dapat dimengerti oleh komunikan. Simbol dapat berupa kata-kata, angka, suara, gerakan tangan, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan fisik, dan juga gerakan fisik yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan makna. Unsur berikutnya adalah pesan atau informasi. Pesan atau informasi di sini adalah informasi yang akan disampaikan oleh pihak komunikator kepada komunikan. Adapun bentuk informasi yang dikirim atau yang diterima dalam komunikasi, yaitu fakta dan perasaan. Fakta adalah informasi yang dapat diukur secara objektif atau dijelaskan. Fakta dapat dikomunikasikan secara verbal
atau dalam bentuk dokumen tertulis dan dapat diubah menjadi simbol digital yang kemudian disimpan dalam database komputer. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi memiliki dua makna sebagai sarana atau media dan jalur. Yang keduanya saling berkaitan. Sebagai sarana atau media, saluran komunikasi di sini adalah sarana atau media penyampaian pesan yang dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Nah, sarana atau media di sini dapat berupa telepon, email, surat, memo, ataupun video konferensi, dan juga pertemuan tatap muka. Sedangkan untuk saluran yang dimaksud dengan jalur di sini adalah arus informasi yang digunakan dalam sebuah organisasi, di mana jalur ini terdiri dari jalur formal dan informal. Kemudian unsur yang berikutnya adalah decoding, yaitu aktivitas menerjemahkan simbol lisan, tertulis atau visual yang digunakan dalam pesan dengan tujuan untuk menafsirkan maknanya sehingga pesan menjadi jelas ketika pesan diterima oleh komunikan. Nah, inilah unsur-unsur proses komunikasi. Sampai di sini maka selesailah pembahasan untuk materi komunikasi kantor. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Ibu Diah Astuti. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.